Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Kenalin lagi, aku Asifa Syarifadila dari TPSDA 21. Di sini balik lagi sama aku. Di sini aku akan bagiin gitu beberapa contoh soal mengenai medan magnet dan medan magnet oleh arus listrik. Oke, jadi kalian nanti boleh sambil stop cobain sendiri ya teman-teman. Jangan cuma lihat karena praktis itu penting gitu. Oke, kita langsung aja ke soal nomor satu. Nah, soal nomor satu itu tuh sebuah proton bergerak lurus pada arah horizontal yang memasuki area yang dipengaruhi medan magnet konstan dengan arah medan magnet tegak lurus dengan kecepatan proton tersebut. Seperti terlihat pada gambar di samping. Jelaskan bagaimana proton akan bergerak ketika memasuki area tersebut. Bandingkan arah dan panjang lintasannya jika yang memasuki area tersebut adalah elektron. Jadi aku mau sedikit jelasin soal nomor satu ini tuh soal teori gitu. Jadi nanti juga soal kedua akan soal teori juga, soal selanjutnya merupakan soal hitungan. Nah, maksud dari soal ini tuh apa? Maksudnya itu tuh, hmm, kan ada suatu elektron nih, suatu elektron masuk. Nah, si si tanda silang itu tuh tanda ini, ini tuh tanda tanda masuk gitu, masuk ke dalam bidang. Nah, itu artinya apa? Nah, itu yang mau kita cari. Gimana sih si muatan ini, yang mana ini muatannya positif, proton, bergerak ketika masuk area tersebut. Gimana gitu. Terus maksud soalnya juga, itu tuh nanti kita bandingin juga perbedaan apa sih, gimana antara proton sama elektron, arah dan panjang lintasannya. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Ketika suatu muatan memasuki area yang dipengaruhi medan magnet, maka muatan tersebut mengalami gaya magnet kan. Ketika suatu muatan masuk nih, masuk ke dalam area yang dipengaruhi oleh medan magnet, pasti tuh si muatan tersebut akan mengalami gaya magnet. Nah, gaya magnet ini menyebabkan muatan yang masuk tersebut itu tuh bergerak berputar, sehingga gaya magnet ini tuh merupakan gaya sentripetal gitu. Dengan jari-jarinya itu tuh masa masa dikali kecepatan, vektor dari kecepatannya dibagi sama muatan dikalikan sama vektor dari medan magnetnya kayak gitu. Nah, kita akan bahas nih gimana sih arah dan panjang lintasan jika yang masuki area tersebut itu proton. Kita bahas proton dulu. Nah, ketika si proton ini tuh masuk ke dalam bidang ini, yang mana bidang itu terpengaruhi oleh medan magnet, maka arahnya itu tuh berbelok ke atas dan berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu. Jadi sesuai kaidah tangan kanan ya teman-teman. Ketika protonnya itu tuh masuk, maka dia akan berbelok ke atas dan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, gimana nih kalau yang masuk itu tuh elektron? Ketika yang masuk elektron itu tuh berarti akan sebaliknya dari yang proton tadi. Dia akan berbelok ke bawah dan dia akan searah dengan jarum jam kayak gitu. Tapi catatan teman-teman, si elektron ini tuh kan memiliki massa massa lebih kecil daripada proton. Maka dia akan menghasilkan jari-jari yang lebih kecil dong eh, daripada si proton ini. Karena si elektron itu memiliki massa yang lebih kecil daripada si massa proton. Gitu. Jadi akibatnya jari-jari yang dihasilkan itu lebih kecil. Itu sih itu dampaknya. Terus kita lanjut aja soal nomor 2.
Soal kedua juga soal teori. Soalnya itu tuh sebuah solenoid dialiri oleh arus I. Jelaskan perubahan medan magnet di dalam solenoid tersebut. Nah, yang A itu jika panjang solenoid dijadikan 2 kali lipat panjang semula dengan jumlah lilitan solenoid tetap. Jadi yang pertama, yang A itu tuh soalnya si panjang solenoid dijadiin 2 kali lipat. Sedangkan jumlah lilitannya dibuat tetap, ya kan? Terus yang B itu yang gimana sih? Yang B itu tuh ketika jumlah lilitan solenoid jadikan 2 kali. Nah ini berarti kebalikannya dari soal yang A ini. Yang jumlah lilitan jadi 2, tapi panjangnya dibuat tetap. Itu gimana sih? Oke, kita akan bahas. Nah, sesuai di rumus yang medan magnet sama dengan mu nol dikali N dikali I per, per ini ya, misalnya arus dengan mu nol itu tuh menunjukkan konstanta permeabilitas, terus N ini tuh menunjukkan jumlah lilitan, I menunjukkan besarnya arus, L itu panjang solenoid. Oh iya, sorry, ini tadi tuh mu nol NI per L ya. L, L, L. Nah, ini L-nya tuh berarti panjang ya, berarti bukan arus. Ini panjang, nah ini baru arus gitu. Oke, kita bahasnya A. Ketika panjang dijadiin 2 kali lipat dari semula, jumlah lilitannya tetap nih. Gimana? Oke, kita masukin dulu ya. Oh ya, kita hitung. Ini yang pertama ya berarti. Yang pertama B1. Kita mau hitung B2. B2. Mu nol. Mu nol kan nggak berubah kan karena ini merupakan ketetapan. Terus jumlah jumlah lilitan itu tetap n dikali arusnya juga nah, tetaplah gitu. Terus mm, yang panjangnya itu tuh dijadiin 2 kali lipat 2L berarti ya. Nah, bisa kita cari kalau B1 dibandingin sama B2. B1-nya tadi kan mu nol N dikali I per L. Nah, B2-nya nol N dikali I per 2L kan tadi katanya tuh. Nah, ini bisa dicoret, coret, 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 coret gitu. Nah, jadi semuanya ada per 2, seper 2 kan. Nah, yang ditanyain itu tuh dibandingin sama yang pertama kan, berarti B2 sama dengan setengah B1. Berarti B2 ketika panjangnya dijadiin 2 kali lipat, maka si medan magnetnya akan setengah kalinya dari medan magnet yang pertama tadi gitu. Terus yang kedua soal B, hmm, yang divariasiin itu tuh jumlah lilitannya yang dijadiin 2 kali. Nah, dengan panjangnya yang tetap itu. Udah, kita cari yang ketiga ya. Ketiga itu mu nol kan I per, oh ya sorry, ini kan tadi jumlah lilitannya jadi 2 kali lipat nih ya ceritanya. 2N per L gitu. Oke, kita bandingin sama yang medan magnet pertama. Medan magnet ketiga itu ini B1. B1-nya tadi kan mu nol NI per L kan. Dibandingin sama yang B3-nya. B3 itu tadi kan si jumlah lilitan jadi 2 kali kan. Berarti udah tinggal dimasukin aja. Gini, ntar dicoret, coret, coret, coret. Jadinya 2. Terus kan kita mau cari B3 kan. B3. B3 itu tuh berarti 2 kalinya dari B1.
Itu. Kalau ini berarti setengah ya. Yang ini dua. Tuh, gitu. Udah, itu aja. Lanjut ya. Kita soal nomor tiga. Soal nomor tiga ini soal hitungan. Soalnya itu tuh sebuah proton bergerak melewati sebuah medan magnet uniform. Diketahui medan magnetnya itu tuh 10 I min 20 J plus 30 K mili Tesla. Pada saat waktu T1 tertentu, proton tersebut memiliki kecepatan ini dalam arah I-nya itu Vx, dalam arah J-nya Vy, terus dalam arah K-nya 2 km per sekon. Dengan gaya magnet yang bekerja padanya adalah ini. Dalam arah I-nya, gaya magnetnya tuh 4 kali 10 pangkat min 17 Newton. Terus dalam arah J-nya, gaya magnetnya itu senilai 2 kali 10 pangkat min 17 Newton. Nah, yang dicari di soal ini tuh Vx sama Vy-nya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku cuma bahas yang buat cari Vx-nya, nanti kalian coba sendiri yang nyari Vy-nya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya simpel aja. Kan diketahui nih, kalau gaya magnet itu tuh muatan dikali kecepatannya, vektor kecepatannya dikali sama medan magnetnya kan. Jangan lupa kalau ini tuh perkalian cross. Nah, buat nyari si V, berarti kan tinggal kita masukin aja F-nya ini kan gaya magnetnya juga udah diketahuin. Terus Q-nya juga udah diketahuin. Kalau dia itu tuh proton, ya kan? Proton berarti elektron yang memiliki muatan positif. Ya, terus si si B ini adalah medan magnet. Nah, medan magnet juga udah ketahui nih, uniform katanya. Udah kita masukin berarti si F-nya itu FB 4 kali 10 pangkat yang 17 Newton I tambah 2 kali 10 pangkat yang 17 M tambah J sama dengan kan E. Nah, E itu elektron kan, tapi muatannya positif gitu, proton gitu. Terus dikaliin sama kecepatannya itu tuh Vx arah I ditambah Vy dalam arah J ditambah 2 kilometer per sekon mereka ini terus dikaliin ya ini perkalian cross dengan medan magnetnya itu 10 I dikurangin 20 J ditambah 30 ke mili Tesla itu tar ter jadi 250 Newton I ditambah 125 Newton J. Terus di ruas kanannya itu ada 30 PY ditambah 2 kali 20 dalam arah ini ditambah 2 kali 10 min 30 PX dalam arah J. Tambah lagi min 20 PX min 10 PY dalam arah K. Nah, ini pakai aturan ini ya perkalian cross itu. Udah, kalau kalau kita mau nyari si Vx ini tuh samakan komponen komponen J-nya gitu pada kedua ruas.
Tapi kalau kita mau nyari V, ya yang disamain itu komponen si I-nya itu. Kan ini yang komponen J-nya di sini tuh 125 di ruas kiri, ruas kanannya itu 20 men 20 Vx. Jadi 125 Newton sama dengan 20 dikurangin 30 Vx gitu. Ntar jadi 30 Vx jadi men 105 ya Newton. Maka Vx-nya itu sama dengan ya 3,5 kilometer per sekon. Itu udah. Ntar yang videonya boleh dicoba sendiri ya. Caranya sama aja. Yang sebelah ruas kiri itu yang disamain yang arah I. Terus ruas kanannya juga yang arah I. Udah nanti kalian dapat V gitu. Oke. Lanjut soal nomor 4. Sebuah kawat besi dengan masanya itu tuh 4,1 miligram dapat bergerak tanpa gesekan pada dua buah rel besi yang disusun paralel dengan jaraknya itu tuh 2,56 cm. Seperti terlihat pada gambar berikut, susunan sistem ini berada pada medan magnet uniform sebesar 56,3 mili-Tesla. Pada saat T sama dengan 0, sebuah alat G, nah alat G ini dihubungin pada rel, hubungin nih ke rel ini, sehingga menimbulkan arus listrik yang sebesar 9,13 mili ampere pada kawat dan rel tersebut. Nah, pada T61,1 milisekon, nah kita disuruh nih menentukan laju kawat tersebut sama arah kawat tersebut bergerak gitu. Caranya gimana? Itu tuh idenya pakai kan si kawat ini tuh bergerak ya, bergerak dengan dialiri arus listrik gitu. Terus dia kan kawat tersebut akan mengalami percepatan kan akibat gaya magnet yang ditimbulin gitu. Nah, ya udah kita hubungin tuh kan si eh, gaya magnet itu sama dengan ini kan B I L B I J deh. Dia juga akan mengalami ini kan percepatan juga kan di FB-nya juga M dikali A kecepatan karena dia dialiri arus listrik dan dipengaruhi oleh medan magnet. Ya udah berarti ini sama dengan ini aja. Hmm. Jadi itu dari medan magnet dikalikan arusnya dikalikan sama panjangnya sama dengan massa dikali kecepatannya. Itu B-nya sudah diketahui. Ini medan magnet uniform diketahui, harusnya boleh diketahui, panjangnya juga ini jarak D juga boleh diketahui. Terus si masa nih masa dulu diketahui nih sama percepatannya nih yang kita cari. A sama dengan B dikali I dikali D per M. Nah, jika kamu sudah masukkan semuanya, ini akan diperoleh itu tuh 2560 gimana tuh? Ini oh ini 2056076 dibagi sama 37656 meter per sekon kuadrat. Tapi cari aja hasilnya berapa juga. Karena aku belum menghitungnya dengan kalkulator gitu.
Terus mana nih cara mencari lajunya? Laju. Kalau itu berapa? Nah, eh, laju kalau itu kan kita udah ketahui yang si percepatannya si V itu tuh bakal sama dengan kecepatan awalnya ditambah kecepatan dikali waktu yang ini yang ditanyakan gitu. Kan diketahui tuh kalau kecepatan awalnya itu tuh sama dengan nol kan. Sama dengan nol berarti tinggal si percepatan ini dua enam lima nol enam tujuh enam empat tiga tujuh enam lima dikaliin sama ini waktu yang ditanyain 61,1 itu bakal dapet kayaknya sekitar 0,0336 meter per sekon. Nah, ini baru laju. Terus yang kedua tuh arah si kawat ini bergerak. Percepatan yang dihasilin itu tuh searah dengan arah gaya magnet. Kecepatan itu searah dengan gaya magnet. Dan arahnya itu ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Jadi kaidah tangan kanan itu penting banget. Namun jadi jangan dilupain. Tuh. Berarti kawatnya bergerak ke arah samping kiri. Gitu. Bergeraknya ke kiri. Udah. Oke, lanjut aja. Ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ini tuh sebuah solenoid memiliki 100 lilitan per sentimeter dan dialiri oleh arus I. Sebuah elektron bergerak di dalam solenoid tersebut dengan lintasan berupa lingkaran. Nah, lintasannya itu lingkaran dengan radiusnya dengan jari-jarinya itu 2,3 cm tegak lurus pada sebuah solenoid. Jika laju elektronnya itu turun 0,046 C, nah C ini itu kecepatan cahaya yang 3, sekian tersebut. Tentukan berapa besar arus pada solenoid tersebut. Jadi yang kita ketahui itu ada N sama dengan 100 L per cm, ada dialiri oleh arus juga, lintasannya berupa lingkaran dengan R-nya itu 2,3 cm, jadi tegak lurus, terus si lajunya itu 0,06 C. Nah, ditanya berapa sih I-nya gitu. Nah, ini gimana? Besar medan magnet yang dihasilkan solenoid itu yang menggunakan hukum Ampere diperoleh diperoleh B sama dengan mu nol per L. Nah, elektron bermuatan Q dan bermassa M yang bergerak dengan kecepatan V di tengah solenoida akan mengalami gaya magnet otomatis dong, karena dia bergerak di tengah solenoida dan dipengaruhi oleh si medan magnet ini, maka dia akan mengalami gaya magnet. Terus, nah, akibat dari medan magnet yang dihasilkan solenoida ini itu tuh akan mengalami gaya magnet. Nah, si si gaya magnet tadi tadi kan membuat si muatan putar kan. Nah, otomatis si gaya magnet ini juga merupakan gaya sentripetal gitu. Yang tadi kayak yang aku jelasin di soal pertama kan F sentripetal akan sama dengan gaya magnet. Udah, kalau gaya sentripetalnya itu sendiri rumusnya massa dikali kuadrat kecepatannya dikalikan R. Habis itu
gaya makannya sendiri itu tuh gaya makan dikalikan sama muatan dikalikan sama kecepatannya. Nah, buat nyari si B bisa M kali V kali R gitu. Nah, udah ini nanti nilai ini nanti tuh ketika kalian udah hitung nanti dimasukin ke persamaan yang ini. Itu gimana caranya? Caranya adalah kan si ininya ini kan 4 ini minimal minimal MI itu tuh 4 minimalnya tuh 4 I kali 10 pangkat min 7 dikalikan sama ininya 4 I dikalikan dengan coba ditanya 100 per kita jadiin meter berarti per 100 per 0,01 kan buat jadiin kan tadi awalnya sentimeter kita ubah nih ke meter jadi dibagi 0,01 meter gitu terus dia akan bisa denganin M M nya itu 9,11 kali 10 pangkat 31 ini adalah massa elektron ya massa elektron terus dikaliin sama ini di kecepatannya itu tuh senilai 0,046 C C-nya itu kecepatan cahaya senilai 3 kali 10 pangkat 8 terus dibagi sama ini apa muatan nah muatan itu kan diketahui tuh muatannya elektron kan ya udah kita masukin muatan elektron itu tuh senilai 1,6 kali 10 pangkat min 19 terus dia dikaliin sama si ini R dan tadi kan udah ketahuan kan tadi R-nya ini 2,3 cm jadiin meter itu 2,3 dikaliin 10 pangkat min ya min 2 ya, 4 min 2 udah udah nih kan ini udah diketahui semua ketahuan nanti nilai arusnya tuh berapa nah nilai arusnya itu tuh sama apa kurang lebihnya 0,272 ampere itu jadi kan tadi idenya tuh si apa gaya sentripetal disama dengan sama gaya magnet karena gaya magnet itu menyebabkan gaya sentripetal karena si muatannya itu terus ya udah ini kan diturunin si rumus-rumusnya kita dapat B nih ya kan kita dapat B nah ini jadi sama dengan ini sama B ini buat nyari si harusnya gitu udah jadi kalau kurang paham bisa diulang-ulangin lagi bisa dipelajarin lagi gitu kita lanjut ke soal terakhir Yeay. Ini soalnya itu tuh sebuah partikel bergerak melingkar peraturan dengan jari-jari lintasan 26,1 mikrometer pada daerah bermedan magnetik seragam besar gaya magnetik yang dialami partikel itu sebesar 0,6 kali 10 pangkat min 17 Newton. Tentukan energi kinetik partikel. Oh, kan kalian pasti ingat kan kalau rumus energi kinetik itu gimana? Energi kinetik itu adalah meter, setengah kali, setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Ya kan? Enggak, ya lah, enggak. Terus ini, hmm,
Berarti kan si si massa dikali kecepatan koordinat kan 2 kali kan. Bukan. Tadi yang diketahui R-nya itu 26,1 mikrometer. Terus si mikrometer. Terus si F, FB, FB itu tuh 1,6 kali 10 pangkat 16 ton. Terus, Newton. Terus, kinetik. Nah, gimana kita menghubungkan dua dua hal ini? Nah, nah, itu tuh caranya gini. Kan ada suatu ini kan sebuah partikel tuh bergerak melingkar sekitarnya kan. Pasti kan si muatan tersebut akan mengalami gaya sentripetal dong. Enggak, pasti ada gaya menahannya supaya dia dapat bergerak secara mengikat. Nah, itu namanya gaya sentripetal. Nah, si gaya sentripetal itu tuh rumusnya kali V kecepatan kuadrat dibagi R jadi. Nah, kita kan udah tahu nih mv kuadrat itu 2K ya kan? Ya enggak? Ya, jadi ya udah R sama dengan 2 EK per R. Ya, iya, ya udah. Ketika kita mau nyari EK, berarti kan F dikali R per 2. Kita juga udah tahu tadi F-nya itu. Nah, ini kan tadi aku bilang kalau di medan si gaya medan magnet itu sama dengan ini kan gaya sentripetalnya. Ya udah, berarti kita udah ketahui gaya magnetiknya. Ini FB berarti FB FB-nya berarti tadi 1,6 kali 10 pangkat 17 Newton dikali R-nya tadi greh jadi meter jadi 26,1 kali 10 pangkat 6 ya kalau mikro per 2 dihitung. Udah hasilnya 2,088 kali 10 pangkat min 22 joule. Ini karena energi ya, tapi satuannya adalah joule. Gitu. Oke. Itu merupakan soal terakhir. Hmm, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau terjadi salah, mohon dikoreksi. Kalau mau ada yang ditanyain juga boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.